Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 156 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, di dasar danau, Soyan berhasil membangunkan seorang gadis misterius bernama Seyu yang bersikeras memanggilnya ayah karena merasakan aura kelampianmu di tubuhnya. Setelah sedikit perdebatan, gadis itu mengubah namanya menjadi Sanyao dan menunjukkan kemampuan luar biasa dengan berhasil mencabut 3 daun anggrek abadi. Tanaman suci yang bahkan kekuatan Doji tidak dapat dekati. Namun tanaman itu menolak Xiaoyan sebagai pemiliknya, menandakan adanya misteri yang lebih dalam. Setelah keluar dari dasar danau, mereka melanjutkan perjalanan menuju kediaman kuno yang dipenuhi energi jiwa tingkat Kaisar Bumi. Sanyao memimpin mereka membuka gerbang batu raksasa menggunakan kerang pusaka sukunya. Saat pintu terbuka, Seling terseret masuk oleh kekuatan aneh, dan mereka pun menyusul ke dalam bangunan misterius tersebut. Di dalam mereka menemukan ruang baca kuno yang menyimpan ribuan kitab rahasia. Xiaoyan secara tidak sengaja mengaktifkan selembar kertas kuno yang mengandung pesan dari seorang ahli besar masa lampau. Pesan itu mengungkap bahwa di ruang alkimia tersembunyi pil tingkat 4 kelas dewa abadi, peninggalan berharga yang hanya dapat diperoleh setelah menaklukkan penjaga di sana. Setelah membaca tulisan pada lembaran putih itu, tatapan Xiaoyan perlahan menjadi berapi-api. Namun, sesaat kemudian, ketika dia hendak menatapnya kembali, tulisan di atas kertas itu justru memudar perlahan, hingga akhirnya lenyap seolah tidak pernah ada. Xiaoyan menatapnya dalam diam, kemudian berbicara dengan nada rendah. Sepertinya sosok ahli besar itu masih menyembunyikan beberapa rahasia. Setelah mengatakan hal itu, dia tidak berlama-lama di tempat tersebut. Tatapannya beralih, melihat Sanyao yang telah menelusuri banyak buku kuno, sementara Sesing juga tampak sabar membaca di sisi lain. Xiaoyan perlahan melangkah mendekat, berhenti di hadapan Sanyao. "Apakah engkau menemukan sesuatu?" Sanyao menggeleng pelan. "Tidak, aku memang putri terakhir dari klan Tianmu. Namun mengenai asal-usul kakak Seling, aku pun hanya tahu sedikit." Melihat sikap gadis itu, Xiaoyan perlahan menyadari bahwa sang putri kecil dari klan ikan Tianmu ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. "Tidak perlu terburu-buru, teruslah mencari perlahan," ucap Xiaoyan dengan nada tenang. Sanyao mengangguk lembut. "Baik." Setelah menjawab, dia kembali memeluk buku kuno di tangannya dan meneruskan pencarian. Tidak lama kemudian, Sesing berjalan menghampiri dengan senyum samar. "Xiaoyan, adakah sesuatu yang engkau temukan?" Sesing memang sempat memperhatikan bahwa Xiaoyan tadi berdiri di dekat meja tulis dan tampak melihat sesuatu. Namun saat dia sendiri mencoba mendekat, tidak ada apapun yang terlihat. Xiaoyan menggeleng pelan. "Tidak ada yang kutemukan." Sanyao menutup buku yang ia baca, wajahnya sedikit murung. "Sudahlah, mari kita pergi. Meskipun tidak menemukan petunjuk, aku yakin asal-usul kakak Seling pasti berkaitan dengan tempat ini. Aku bisa merasakannya." Xiaoyan mengalihkan pandangannya sejenak ke arah kertas putih yang kini telah kembali tenang. "Baik, kita pergi." Mereka bertiga perlahan meninggalkan ruang baca, kembali ke tempat semula di mana sebuah meja batu berdiri di tengah ruangan. Melihat kedua orang itu terdiam, Sesing bertanya, "Kita menuju aula utama terlebih dahulu." Namun sebelum dia mendapat jawaban, Xiaoyan dan Sanyao hampir bersamaan berbicara, "Ke ruang peracikan obat terlebih dahulu." Sesing sempat tertegun mendengar keserembakan itu. Sanyao tersenyum lembut. "Kita benar-benar kompak, ayah." Mendengar panggilan itu, Xiaoyan tampak sedikit canggung. "Sanyao, jangan memanggilku ayah. Aku merasa agak aneh setiap kali mendengarnya." Nama itu selalu mengingatkannya pada putri kecilnya, Xiao Xiao, di benua Doki. Sanyao memiringkan kepalanya, sedikit kecewa. "Lalu, apa yang seharusnya kupanggil?" Xiaoyan menatapnya dengan tenang. "Sebut saja aku Xiaoyan." Gadis itu tersenyum kecil. "Kalau begitu, aku akan memanggilmu kakak Xiaoyan. Lagi pula, kalau bukan karena engkau membawa lambang klan ikan Tianmu, aku mungkin masih tertidur hingga sekarang." Xiaoyan membalas dengan senyum ringan. "Panggilan itu terserah padamu." Setelah itu, dia mengalihkan topik pembicaraan. "Tadi kulihat engkau memeriksa banyak buku di ruang baca. Adakah sesuatu yang kau temukan?" Sanyao menggeleng. "Tidak ada hal penting. Hanya saja, aku merasa ayahku menempatkanku dan kakak Seling di kedalaman danau agar tubuh kami terus diperkuat oleh 3 daun abadi dan darah esensi ular air berkepala 3. Namun tak disangka, kakak Sesing tiba-tiba datang, mengambil darah esensi itu, lalu membawa kami berdua pergi. Namun tetap saja, aku berterima kasih padamu kakak Sesing." Sesing terbatuk kecil, tampak sedikit canggung. Sanyao kemudian berbicara lagi.
Kenangan masa itu agak kabur, namun aku bisa merasakan samar-samar, seolah aku pernah datang ke tempat ini, dan yang membawa aku ke sini adalah kakak Selling. Kata-kata itu membuat Xiaoyan terkejut. Jika Sanyao memang pernah datang ke tempat ini, bukankah itu berarti tempat ini adalah rumah lain bagi mereka berdua? Dan jika benar demikian, maka hubungan antara Sanyao, Selling, dan pemilik kediaman ini pasti tidak sederhana yang ia bayangkan. Namun pada saat itu, Sanyao dan Selling masih bayi. Bagaimana mungkin mereka bisa datang ke sini? Xiaoyan mengerti kening, pikirannya penuh keraguan. Sanyao menatap kosong, seolah mencoba mengingat sesuatu. Kami memang pernah datang, namun hanya bisa mengingat samar, seperti datang melalui mimpi. Xiaoyan terdiam. Melalui mimpi, gumamnya lirih. Seketika pikirannya tertuju pada satu kemungkinan, seorang alkemis tingkat dewa. Mendengar itu, Cixin segera memperhatikan perubahan ekspresi Xiaoyan. Ada apa Xiaoyan? Xiaoyan menggeleng, berusaha menenangkan diri. Tidak ada, mungkin aku hanya berpikir terlalu jauh. Dia memaksa dirinya untuk berhenti menebak, sebab jika dugaan itu benar, maka hal tersebut terlalu mengguncang dunia. Dia pernah mendengar bahwa seorang alkemis tingkat dewa memiliki kekuatan jiwa yang amat menakutkan. Mereka bahkan mampu menanamkan ingatan atau sesuatu ke dalam tubuh orang lain dengan mudah. Xiaoyan menatap ke arah lorong di depan mereka. Ayo, kita menuju ruang peracikan obat. Mungkin di sanalah tempat sang pemilik kediaman biasa beraktivitas. Tempat di mana seorang alkemis tingkat dewa berlatih tentu merupakan harta karun yang langka. Sanyao mengerti alisnya perlahan. Ruang peracikan obat itu memang menyimpan banyak hal aneh. Tapi aku seolah mengingat sesuatu. Di sana pernah ada sesuatu yang keluar dari dalamnya. Xiaoyan menatapnya. Sesuatu yang keluar? Apa maksudmu? Sanyao menggigit bibirnya. Wajahnya sedikit tegang. Aku tidak tahu, tapi benda itu sangat kuat. Setidaknya kekuatannya setara dengan kakak Cixin. Jika benar di dalam ruang itu terdapat makhluk sekuat Cixin, maka kekuatannya pasti berada di tingkat Dodi bintang 8. Cixin yang mendengar ucapan itu juga menjadi siaga penuh. Tenang saja, aku di sini. Dia tentu tahu seberapa genting pil obat yang dijanjikan Xiaoyan. Bahkan jika mereka harus berhadapan dengan makhluk sekuat Dodi bintang 8 sekalipun, dia tidak akan membiarkan Xiaoyan celaka. Bukan hanya karena perjanjian mereka, tetapi juga karena Cixin telah melihat sendiri keteguhan hati dan potensi luar biasa yang dimiliki Xiaoyan. Dalam hatinya dia yakin, suatu hari nanti, Xiaoyan pasti akan menjadi tokoh besar yang mengguncang dunia. Xiaoyan mengangguk, lalu menatap Sanyao yang berdiri diam di sisi meja batu. Sanyao, gadis itu masih terpaku. Pandangannya tertuju pada meja di depan mereka. Aku tidak apa-apa. Hanya saja, kakak Xiaoyan, bukankah teko arah keruh di atas meja ini terlalu mencolok? Jika aku tidak salah, teko ini seharusnya tidak diletakkan di sini. Ini adalah benda yang seharusnya berada di aula utama. Mengapa bisa berpindah ke sini? Tatapannya kemudian menyapu sekeliling. Selain itu, meja batu ini, ruang peracikan obat, dan aula utama, semuanya tidak berdebu sedikit pun. Ada yang tidak beres di sini. Apakah mungkin ada seseorang di sini? Xiaoyan memperluas persepsi spiritualnya, namun tidak merasakan apapun. Suasana di dalam kediaman itu tampak hening dan sunyi, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Sanyao menatap ke sekeliling dengan keraguan di matanya. Dia berbisik pelan. Di sini memang ada seseorang, hanya saja entah mengapa sekarang tidak terdengar suara apapun. Mungkin hanya perasaanku saja. Mari kita masuk dan memeriksanya. Namun sebelum mereka sempat melangkah, Xiaoyan mengerutkan dahi. Tatapan tajamnya menembus ke arah dalam. Tidak benar, di kediaman ini pasti ada seseorang. Xiaoyan mengikuti langkah Sanyao dengan hati-hati. Kediaman tersebut terbagi menjadi halaman depan dan halaman belakang. Halaman depannya relatif kecil, hanya berjarak sekitar 10 meter ke kiri dan ke kanan dari tempat batu besar yang digunakan sebagai meja. Di kedua sisi itulah berdiri bangunan perpustakaan dan ruang alkimia. Tangga menuju ruang alkimia terdiri atas 10 anak tangga dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Namun berbeda dengan bangunan lain, pintu ruang alkimia bukanlah pintu kayu biasa, melainkan sebuah pintu batu besar dan berat. Di permukaan batu berwarna putih pucat itu tidak terdapat hiasan apapun. Hanya sebuah gagang berbentuk kepala singa, tampaknya digunakan untuk menarik atau mendorong pintu tersebut. Ketika mereka bertiga tiba di depan pintu batu, Sanyao tiba-tiba berhenti melangkah. Benda itu tidak berada di sini, ucap Sanyao. Xiaoyan menatapnya dengan heran. Benda apa yang membuatmu begitu ketakutan? Dengan ekspresi bingung,
San Yao menggeleng. Aku juga tidak tahu benda apa itu, tapi aku bisa merasakan bahwa dia sangat kuat. Selain itu, sepertinya benda itu memang sengaja ditinggalkan oleh pemilik kediaman ini. Setelah berkata demikian, San Yao mengulurkan tangan, menempelkan jemarinya pada kepala singa di pintu batu, lalu mendorongnya perlahan. Suara berat menggema, pintu batu itu perlahan terbuka. Kali ini, baik San Yao maupun Cixin sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Begitu pintu terbuka sedikit, keduanya segera mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di balik pintu itu, sehingga kewaspadaan menjadi satu-satunya pilihan. Cahaya redup menyusup dari celah pintu, dan seketika aroma obat yang begitu harum dan pekat menyembur keluar, memenuhi udara di sekeliling mereka. San Yao menarik nafas dalam-dalam, matanya memancarkan kekaguman. Betapa harumnya, gumamnya. Xiaoyan segera melepaskan kekuatan jiwanya, merasakan setiap sudut ruangan di balik pintu. Setelah memastikan tidak ada bahaya, dia menoleh kepada kedua rekannya. Sepertinya tidak ada ancaman. Mari kita masuk. Tanpa menunggu tanggapan, Xiaoyan melangkah lebih dulu, menembus ambang pintu batu itu menuju ke dalaman ruang alkimia. Baginya, tempat ini bukan sekedar ruangan biasa. Jika memang pernah digunakan oleh seorang alkemis tingkat dewa, maka kekayaan di dalamnya bisa disebut setara dengan harta seluruh kerajaan. Namun bukan harta yang ia cari. Menurut petunjuk di lembaran kertas putih dari ruang perpustakaan sebelumnya, benda paling berharga di seluruh kediaman ini seharusnya berada di aula utama. Meskipun demikian, Xiaoyan yakin ruang alkimia ini pun tidak akan mengecewakannya. Begitu melangkah masuk, Xiaoyan segera tertegun. Ruangan itu ternyata amat luas, jauh melampaui perkiraan. Dari luar tampak sempit, namun di dalamnya terbentang ruang yang luas. Jelas hasil pembukaan ruang terpisah oleh seorang ahli tingkat tinggi. Xiaoyan menatap sekeliling, matanya memancarkan kekaguman. Tempat alkimia yang luar biasa, ucapnya perlahan. Ruang itu memiliki luas hampir 100 meter persegi. Di dalamnya, puluhan meja kayu berderet rapi, bahan kayunya tampak langka dan kuat. Di atas meja-meja itu tersusun banyak wadah giok yang indah, jelas digunakan untuk menyimpan berbagai pil obat. Namun saat diperhatikan lebih dekat, semua wadah giok itu kosong, tidak ada satupun pil yang tersisa. San Yao tampak terkejut, matanya menyapu ruangan dengan heran. Aneh, aku ingat ketika dulu datang ke sini, semua wadah ini dipenuhi pil obat. Mengapa sekarang semuanya lenyap? Xiaoyan mengerling kening, lalu berjalan menuju bagian belakang ruangan, di mana biasanya terletak tempat inti untuk melakukan pemurnian. Namun sesampainya di sana, dia terdiam. Di tempat yang seharusnya terdapat kuali alkimia, tidak ada apapun. Dia berbicara, seorang alkemis sejati, apalagi di tingkat dewa, mustahil bekerja tanpa kuali. Api adalah jiwa alkemis, dan kuali adalah tangan serta kakinya. Tanpa keduanya, pemurnian mustahil dilakukan. San Yao yang mengikuti di belakang turut menatap tempat kosong itu. Seharusnya di sini ada sebuah kuali besar. Mengapa menghilang? Xiaoyan menunduk memperhatikan beberapa gumpalan rumput kering di lantai. Bekasnya jelas masih ada. Mungkinkah kuali itu telah diambil seseorang? Dia kemudian menggeleng pelan. Tapi tempat ini terletak di kedalaman gurun kematian, terpisah dari kuil Medusa. Seharusnya tidak ada yang bisa masuk ke sini. Siapa yang berani melakukannya? Cixin yang sejak tadi memeriksa sisi ruangan akhirnya berkata, sepertinya ruang alkimia ini sudah kosong. Tidak ada lagi apapun yang bernilai. Xiaoyan menghela nafas dalam-dalam. Tampaknya kediaman ini tidak sesederhana yang kita kira. Dia kemudian menatap San Yao. San Yao, coba ingat kembali. Apakah kau masih mengingat sesuatu tentang tempat ini? Gadis itu mengernyitkan alis, berusaha keras mengingat. Aku memang pernah datang ke sini, tetapi sepertinya saat itu aku masih bayi. Ingatanku sangat samar. Xiaoyan mendesah. Berdasarkan dugaannya, San Yao mungkin telah tertidur selama puluhan tahun. Jika dia pun tidak mengingatnya, maka rahasia tempat ini jelas tidak sederhana. Tiba-tiba San Yao menatapnya dengan mata yang berbinar. Tunggu, aku sepertinya mengingat sesuatu. Di aula utama, sepertinya ada sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan jiwa. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum tipis. Dia memang telah merasakan adanya gelombang samar kekuatan jiwa di kediaman ini, namun belum dapat memastikan lokasinya. Kini, ucapan San Yao memperkuat keyakinannya. Setelah memeriksa seluruh ruangan dan memastikan tidak ada hal yang berguna di ruangan alkimia, Xiaoyan menatap sekeliling dengan tenang. Karena ruang alkimia ini tidak memiliki apapun yang berharga, sebaiknya kita pergi ke aula utama untuk melihat, ucapnya. Namun San Yao yang berdiri di sampingnya tampak tidak tenang. Wajahnya yang lembut kini berubah serius, seolah merasakan sesuatu yang tidak wajar. Xiaoyan, aku dapat merasakan bahwa di dalam kediaman ini tersembunyi sesuatu yang sangat mengerikan.
Aura itu mirip dengan energi yang berasal dari pil obat di sini, ucapnya dengan wajah serius. Xiaoyan menatapnya sejenak, kemudian mengangguk perlahan. Tenang saja, ada aku di sini. Setelah berkata demikian, dia melangkah tanpa ragu menuju pintu ruang alkiminya, hendak pergi ke aula utama. San Yao dan Sesing pun segera mengikuti di belakangnya. Bagian belakang kediaman itu terbentang luas. Tempat tersebut berjarak ratusan meter dari halaman depan, berbeda dengan bagian depan yang digunakan untuk menjamu tamu dan mengadakan pertemuan. Bagian belakang merupakan inti sejati dari kediaman ini. Anehnya, seluruh area belakang dibangun di atas permukaan air dan seluruh bangunannya terbuat dari kayu. Jika seseorang hanya melihat halaman depan yang tertutup oleh lantai batu, tentu dia tidak akan menyadari hal yang mencengangkan ini. Baru setelah melangkah ke belakang, struktur sejati kediaman itu terlihat jelas. Sebuah istana megah yang berdiri di atas air. Lebih mengejutkan lagi, air yang menopang bangunan ini bukanlah air biasa. Di dalamnya tersimpan kekuatan larangan yang amat kuat, hingga bahkan terbang di atasnya pun tidak dimungkinkan. Membangun kediaman sebesar ini di atas air dengan kondisi seperti itu jelas membutuhkan kekuatan energi yang luar biasa besar. Di dalam salah satu ruangan di bagian belakang, kabut putih tipis tampak terus menyembur keluar dari sebuah kotak indah. Kabut itu melayang pelan, menembus dinding, dan perlahan menyebar ke seluruh penjuru kediaman. Jika Xiaoyan berada di sana, dia pasti akan segera menyadari bahwa kabut inilah penyebab utama mengapa seluruh pegunungan gurun itu selalu diselimuti oleh kabut sepanjang tahun. Suara seorang pria bergema lembut dari dalam ruangan itu, mengandung nada seolah menyesali sesuatu. Untuk apa kalian bersusah payah seperti ini? Sosok yang berbicara adalah seorang pria muda dengan penampilan luar biasa menawan. Dia mengenakan jubah elegan, wajahnya tampan dengan garis wajah tegas, ditambah aura lembut yang memancarkan kesan seorang sarjana yang berwibawa. Ketika kalian masih bayi, kalian sudah pernah datang ke kediaman ini. Saat itu aku hanyalah sebutir pilih embrio. Namun berkat bantuan orang tua kalian, aku dapat berkembang menjadi diriku yang sekarang. Ucap pria itu perlahan, seolah mengenang masa lalu. Selling yang terikat oleh kekuatan aneh di hadapannya menatap marah. Dia berusaha keras melepaskan diri. Namun semakin dia melawan, semakin erat pula belenggu itu menjerat pergelangannya hingga memerah. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, serunya dengan nada penuh perlawanan. Pria itu menatapnya dengan ekspresi puas, lalu menepuk tangannya ringan. Putri dari Kuanmu Xianxi memang luar biasa. Begitu nama itu disebut, mata Selling terbelalak lebar. Dalam benaknya seolah muncul kilasan ingatan yang samar. Kuanmu Xianxi, kau berbohong. Siapa aku sebenarnya? Serunya tajam sambil menatap pria itu dengan kemarahan membara. Pria itu hanya tersenyum tipis. Sepertinya kau dan putri kecil dari klan ikan tianmu itu sama-sama telah melupakan segalanya. Namun tidak apa-apa, aku akan menangkap putri ikan tianmu itu dan perlahan menceritakan semuanya pada kalian berdua. Dia berhenti sejenak, lalu suaranya menjadi lebih dalam. Kuanmu Xianxi, apakah kau pernah membayangkan bahwa pil embrio tingkat 4 yang paling kau remehkan saat itu kini justru memegang kendali atas hidup dan mati putrimu serta keturunan terakhir klan tianmu? Begitu kata-kata itu diucapkan, sosok pria tersebut perlahan memudar dan lenyap dari ruangan, meninggalkan Selling seorang diri di tengah keheningan. Dasar bajingan, menghilang begitu saja setelah berbicara. Gumam Selling dengan kesal, namun segera setelah itu, matanya berputar perlahan, menandakan bahwa pikirannya tengah bekerja keras. Tempat ini, mengapa terasa begitu familiar, di mana sebenarnya aku berada, dan aura pria tadi, kekuatannya sebanding dengan Sesing. Ini benar-benar merepotkan. Setelah berkata demikian, Selling menatap sekeliling di dalam ruangan, mencoba mencari petunjuk. Sementara itu di tempat lain, Xiaoyan bersama San Yao dan Sesing telah tiba di depan aula utama. Di hadapan mereka, pintu besar yang tertutup rapat berdiri dengan kokoh, dan 2 huruf besar perlahan muncul di permukaannya. Aula kayu. Melihatnya, Xiaoyan mengerut kening. Aura samar dari pintu itu seolah mengandung kekuatan misterius yang menekan jiwa. Dia melangkah perlahan menaiki 10 anak tangga yang memisahkan mereka dari pintu itu. Setiap langkahnya penuh kehati-hatian. Ketika jarak tinggal beberapa langkah lagi, dia bisa melihat cahaya samar menembus celah pintu, berdenyut lembut seakan memanggil mereka untuk masuk. San Yao memandangnya dengan ragu, kemudian berkata, "Biar aku yang membuka pintu ini. Aku merasa ada sesuatu yang sedang mengawasi kita dari kegelapan." Namun sebelum dia sempat bergerak, Xiaoyan mengangkat tangannya menghentikan. "Biarkan aku yang melakukannya." Dari kejauhan di sudut gelap puluhan meter dari mereka, sosok misterius dari belakang kediaman itu tengah mengamati dengan seksama. Menarik, manusia ini hanyalah seorang dodi bintang 5 tahap awal
namun memiliki kepekaan yang luar biasa. Dengan kemampuan persepsi sekuat itu, kemungkinan besar dia adalah seorang alkemis. Dia tersenyum tipis, lalu matanya memancarkan kebencian dingin. Alkemis, makhluk yang paling kubenci di dunia ini. Pandangan pria itu pun kembali ke arah aula. Tetapi, apa sebenarnya yang disembunyikan oleh aula kayu ini? Aku telah berada di sini selama ratusan tahun, namun belum pernah menemukan keanehan semacam ini. Xiaoyan perlahan meletakkan telapak tangannya di atas pintu, lalu mengalirkan sedikit kekuatannya. Namun seketika, dia merasakan sesuatu yang janggal. Pintu itu seperti menelan energi yang ia salurkan. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, baik di ruang penyimpanan maupun di ruang alkimia. Tidak ada fenomena semacam ini. Lebih mengejutkan lagi, energi yang diserap bukanlah kekuatan dokinya, melainkan kekuatan jiwanya. Wajah Xiaoyan berubah serius. Dia segera menarik tangannya dan mengerutkan kening. Ada yang tidak beres dengan pintu ini. San Yao yang memperhatikan kemudian berkata pelan, "Xiaoyan, berikan padaku kerang laut itu." Xiaoyan segera menyerahkan benda itu kepadanya. Begitu kerang menyentuh telapak tangan San Yao, auranya langsung menguat. Namun alih-alih meniupnya, dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan menghantamkan benda itu ke arah pintu dengan kekuatan penuh. Suara dentuman bergema keras, namun pintu besar itu tidak mengalami sedikit pun kerusakan. Sebaliknya, pintu itu justru perlahan terbuka dengan sendirinya. Melihat hal itu, San Yao tersenyum lega dan mengembalikan kerang tersebut kepada Xiaoyan, yang segera menyimpannya kembali dengan hati-hati. Pandangannya kemudian terpaku pada pintu yang kini terbuka perlahan, menyingkap cahaya yang berkilau dari dalam. Jika benar seperti yang tertulis di lembaran putih itu, maka di balik pintu inilah tersembunyi harta berharga. Mungkin kunci penting yang dapat membantunya menembus tingkat alkemis Kaisar 2 bintang. Sementara itu, sosok pria misterius yang masih bersembunyi menatap adegan itu dengan tatapan tajam. Tidak kusangka manusia itu memiliki lambang kepercayaan gantianmu. Pantas saja San Yao bersedia membantu tanpa ragu. Dia menatap kerang yang digunakan San Yao tadi. Suara laut, senjata surgawi terkuat dari klan ikan tianmu. Aku penasaran, benda apa sebenarnya yang ditinggalkan Kuan Musiansi di dalam aula kayu ini? Setelah berkata demikian, sosoknya perlahan bergerak dan melangkah menuju arah di belakang Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.